رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu di antara fungsi saum adalah menciptakan kesehatan. Sumu tasihu, kata Nabi. Saumlah kalian dan kalian akan sehat. Ternyata kesehatan yang dimaksud dengan saum ini bukan hanya sehat secara fisik, tetapi ada 4 sehat yang dibentuk dengan ibadah saum, yaitu bio, psiko, sosio, spiritual. Kesehatan yang pertama, kesehatan dari sisi biologis. Hampir semua penyakit, kalau tidak bermula dari pikiran, bermula dari makanan yang kita konsumsi dan kemudian bersemayam di dalam tubuh kita, khususnya perut. Makan baik akan menghasilkan kesehatan yang baik. Tetapi makan yang salah tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing, maka alamat kita akan sakit. Dengan saum, makanan itulah yang diatur dari mulai jadwal makan, jenis makan, dan volume atau ukuran makan. Ada saat-saatnya kita makan yang diawali, kata Nabi, disunahkan dengan yang manis-manis dan menyegerakan berbuka puasa, sehingga kita memulai berbuka puasa dengan mengkonsumsi mungkin sebutir korma, sepotong roti, atau makanan-makanan lain yang diutamakan yang manis-manis tadi. Kemudian dicerna dengan lembut, lalu masuklah ke dalam perut. Kita tidak serakah hanya untuk menghilangkan haus dan menghilangkan rasa lapar. Dan ternyata haus serta lapar itu hilang walaupun hanya dengan seteguk air saja. Masuklah ke dalam perut kita. Nabi mencontohkan sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Tapi kalau tidak mengikuti gaya Nabi, mungkin sepertiga buat bakso, sepertiga buat comro, sepertiga kanggo kejo. Nah, pasti itu ayut agak, beten burayut tapi tenaga. Saum mengajarkan kepada kita untuk tidak serakah, makan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, hanya menghilangkan rasa lapar, tidak harus berlebihan, karena berlebihan merupakan perbuatan setan. Ibu-ibu mungkin merasakan senam dengan berbagai cara untuk melangsingkan tubuh, tetapi kenapa tidak langsing tubuh? Mungkin senamnya hanya 1 jam, tapi ngemilna setengah poe. Kesehatan ini penting, dan kesehatan ini menunjang segala aktivitas kita. Saum hanya untuk orang-orang yang sehat. Dengan saum, kesehatan kita akan semakin terjaga lebih prima lagi. Yang kedua, selain kesehatan biologis, yang kedua sehat secara psiko, yaitu secara psikologis. Jiwa kita lebih tenang, pikiran kita lebih senang. Dan orang yang berpuasa diajarkan oleh baginda Nabi harus mampu mengendalikan diri, sampai-sampai ketika orang mengajak berantem saja, bagi orang yang saum, jawaban yang dahsyat adalah inni shaimun, aku sedang berpuasa. Sehingga rasa dendam di hati menjadi hilang, rasa ingin membalas kekerasan orang dengan kekerasan itu menjadi sirna tiada. Yang tercipta adalah kelembutan demi kelembutan. Sampai-sampai kalau kita berbicara saum, dalam Al-Quranul Karim ada model saum yang mungkin sulit kita lakukan, yaitu saumnya Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. Ketika beliau hamil dan tidak diketahui siapa ayah dari bayi yang dikandungnya, viral dalam bahasa kita sekarang, digunjingkan oleh orang-orang sekota itu, dan Sayyidatina Maryam tidak membalas gunjingan dengan gunjingan, cacian dengan cacian, makian dengan makian. Malah beliau berujar, inni nadartu lirrahmani sauman, aku berjanji kepada Tuhanku untuk saum. Saumnya adalah saum tidak berbicara. Ibu-ibu mungkin kuat menahan haus, kuat menahan lapar, bahkan kuat menahan syahwat, tetapi begitu sulit menjaga mulut kita untuk berbicara. Malihan mah aya bila musim kuring mah ngabuburit teu bari ngomongkeun batur. Beres ngomongkeun batur geus rek magrib mah eureun lah ulah ngomongkeun batur teu pantes urang ngomong salaki we aya. Padahal
Mulut ini hanya satu, alat berbicara ini hanya satu mulut. Mata kita dua, telinga kita dua, tangan kita dua, kaki kita dua. Maknanya kalau kita renungkan dengan seksama, mestinya dengan kaki yang dua lebih banyak melangkah, melakukan kerja-kerja yang produktif. Tangan yang dua ini mesti melakukan hal-hal yang baik sebagai hasil karya dari buah tangan kita. Telinga kita dua, Allah mengajarkan agar kita lebih banyak mendengar. Mata kita dua, Allah mengajarkan agar kita banyak melihat. Sedangkan mulut kita satu, mestinya mulut ini mampu tidak lebih banyak berfungsi dibandingkan dengan tangan dan kaki, kecuali mulutnya membalik karena harus berbicara. Mengapa? Karena banyak sekali yang kita sakiti bukan karena tangan kita, bukan dilukai oleh kaki kita, tetapi disakiti oleh mulut kita. Dan sesakit-sakitnya, yang paling sakit bukan karena ditampar, tidak karena ditempeleng, tetapi karena ocehan kita, menghinakan seseorang, merendahkan seseorang. Mungkin ada orang yang gemuk lewat, kita omongin sama orang gemuk itu, nu gendut dia mah jika na STM ya. Naon STM teh sugantara modal jangan itu. Datang orang kurus kita omongin juga. Nah, begung dia mah jika na BMW. Bangun modal lain. Begitu sakit hatinya, lebih sakit daripada kita tampar. Sehingga pepatah Arab berpesan, waqad yurjali jarihi sayfi burun wala burun lima jaroha lisanun. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Karena itu Al-Quran memberikan pedoman yang sangat indah kepada kita untuk memanfaatkan mulut ini secara proporsional. Ketika orang tua berbicara untuk anaknya, Allah ajarkan dalam An-Nisa ayat 9, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata-kata yang persuasif, edukatif. Orang tua pada anaknya, bentuk komunikasinya qawlan sadida. Tetapi ketika anak berkomunikasi dengan orang tuanya, qawlan karima, diajarkan Allah dalam Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Bentuknya beda. Orang tua pada anak qawlan sadida, persuasif, edukatif. Ketika orang tua pada anaknya qawlan sadida, anak pada orang tuanya qawlan karima, kata-kata yang mulia. Ketika kita mengingatkan kepada para pemimpin yang menyimpang dari amanah kepemimpinannya, Allah mengajarkan berkata kepada pemimpin yang menyimpang dari amanah kepemimpinannya secara diplomatis, yaitu qaulan ladina, kata-kata yang diplomatis. Tetapi sebaik-baiknya perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memiliki makna yang sangat mendalam, sehingga membekas di dalam hati, yang disebut dengan qaulan sakila, kata-kata yang berbobot. Dan untuk mendapatkan kata-kata yang berbobot itu, ayat ini diawali dengan perintah melaksanakan qiyamul lail, talil Quran, sehingga orang tua kita dulu di Jawa Barat berpesan, lamun hayang boga perang kudu daek beri, lamun hayang boga kehebatan kudu daek kudu cileuh kentel pejit. Nampaknya guru cileuh ini mengajarkan pentingnya sholat malam. Guru cileuh seperti ibu bapak bulan Ramadan ini, yang mulai makan sahur, tadarus Al-Quran, mungkin para pelajar belajar di waktu malam. Guru cileuh menjaga tidak terlalu banyak tidur, kentel pejit karena siangnya berpuasa untuk meraih sukses. Wasta'inu bisabri wassalah, sabar diartikan puasa, as-shalah artinya sholat malam. Sehat secara jiwa. Yang ketiga, saum membentuk kesehatan bukan hanya biopsiko tetapi sosiologis, sehat secara kemasyarakatan. Kenapa tidak? Mengawali Ramadan, belum masuk bulan puasa, kita awali dengan munggahan yang pada intinya silaturahmi, meminta dan memberi maaf satu dengan yang lain. Bahkan tidak jarang berbagi hadiah, berbagi makanan untuk tetangga, handai tolan dan saudaranya. Kemudian sehat secara sosial karena timbulnya kepekaan sosial. Bulan puasa ini kita bukan menseminarkan fakir dan miskin dan berapa jumlahnya. Di bulan Ramadan ini bukan sedang melakukan pelatihan pengentasan kemiskinan, tetapi di bulan Ramadan dengan kewajiban saum yang kita laksanakan, kita merasakan langsung derita kaum fakir, miskin dan duafa. Betapa di siang hari kita merasakan lapar. Lapar itu tidak enak.
merasakan haus. Haus itu tidak enak. Maka terbayang oleh kita semua, saudara-saudara kita kaum du'afa, kaum fakir dan miskin, anak-anak yatim, mereka yang tidur beralaskan koran, beratapkan awan, yang merasakan penderitaan haus dan lapar setiap saat, mereka akan berbuka puasa ketika ada umuran dari para adunia. Maka saum di akhir Ramadan nanti kita tunaikan zakatul fitri, zakat fitrah yang dialokasikan untuk 8 asnaf dengan prioritas pertamanya adalah fuqara wal masakin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat secara sosial, terbangun kepekaan sosial, solidaritas sosial, ada hasrat yang sangat kuat untuk membantu penderitaan orang lain. Tidak akan tercapai kebaikan kata Al-Quran sebelum kita mampu berinfak dengan sesuatu yang paling kita cintai. Tetapi bisa kita balik dengan piramid yang berbalik. Kalau belum bisa berinfak dengan sesuatu yang kita cintai, berinfaklah dengan sesuatu yang sudah tidak dicintai. Kalau belum bisa berinfak dengan uang 100.000 yang merah itu, berinfaklah dengan 50.000 yang hijau rano. Kalau berat juga 20.000. Kalau berat juga 10.000. Berat juga 5.000. Berat juga 2.000. Berat juga 500 perak. 500 perak kalau herang banyak kene. Pilihan anu rada hidup. Jumat besok masukin ke kotak jariah. Tiap Jumat insya Allah masuk surga. Amin ya robbal. Mung di surga teh batur makaresep gelis, ieu mah gara duduk haridu. Ditanya oleh wartawan surga, kenapa kalian kok hitam-hitam di surga? Kapungkur di Aljabar nyumbang duit receh anu hidup. Lebih baik daripada tidak sama sekali, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, sehat secara spiritual. Karena satu-satunya ibadah yang terjaga kerahasiaannya adalah ibadah saum. Nah, itu mah batuk bukan ibadah. Bapak Ibu sekalian, kalau sholat saja Pak, kita bisa melihat satu sama lain. Mungkin godaan riaknya sangat tinggi. Haji kita adakan syukuran akan berangkat haji atau umroh. Satu kampung tahu. Zakat, infak, dan sodakoh kadang-kadang diumumkan, kadang-kadang diberitakan dan diceritakan. Tetapi saum yang kita laksanakan tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah semata. Kalau ibu-ibu di dapur, suami belum pulang dari kerjanya, anak-anak belum pulang dari sekolahnya, nyobain makanan menjelang maghrib tidak banyak, mung 2 piring, kan tidak ada yang tahu. Atau bapak pulang kantor sebelum ke rumah, mampir dulu di rumah makan sepotong kaki. Sampai ke rumah pura-pura lemes, anak percaya, istri percaya. Tetapi kenapa 1 menit lagi belum berkumandang azan, makanan punya kita, minuman punya kita, perut kita sedang lapar, tidak ada orang yang tahu. Begitu sabar kita menanti tibanya azan. Mengapa itu terjadi? Naik dari iman, Islam, ihsan. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jikapun tidak, kita yakin betul Allah Maha melihat kepada kita. Sehingga ibadah saum yang kita laksanakan membangun kesehatan secara spiritual. Mudah-mudahan saum yang kita laksanakan ini adalah saum yang terbaik di antara saum yang pernah kita laksanakan. Jika saum ini saum terakhir dalam hidup kita, kita bermohon kepada Allah saum ini sebagai tiket meraih husnul khatimah. Tetapi kita bermohon kepada Allah berikan kesempatan kepada kita untuk saum di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Lain kali, lain ketepian, semoga bertemu kumbang pemadu. Lain kali, lain kesempatan, semoga bertemu dengan akang si manis madu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem.